Siapapun di antara pian yang menghadiri Majelis Ta'lim menuntut ilmu agama, tak taunya kemudian mudah untuk pian memahami yang disampaikan ustaz tersebut, syekh tersebut, tuan guru tersebut, habib tersebut. Mudah untuk pian memahaminya. Maka yakinlah bahwasanya, maka berbahagialah dan yakinlah itu tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Tapi sebaliknya, dan ini sebagai peringatan, ketika ilmu agama disampaikan dengan cara yang mudah, betul-betul dengan bahasa yang mudah, diksi yang dipakai oleh si ustadz mudah untuk dipahami sebenarnya, tapi susah untuk kita memahaminya, maka ini adalah bahan introspeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kita kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ad-darajah dalam bahasa Arab maknanya adalah anak tangga. Artinya kalau betul-betul kita tafsirkan apa adanya, firman Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan ad-darajat, beberapa derajat, berarti betul-betul beberapa anak tangga. Ketika kita maknai itu untuk perkara dunia, maka Allah Subhanahu wa taala artinya akan menaikkan derajat, akan memuliakan seseorang yang beriman dan juga yang menuntut ilmu. Tapi kalau kemudian kita tafsirkan dengan derajat atau darajah di sini ketika di akhirat kelak, maka betul-betul tingkatan surga seorang Allah Subhanahu wa taala akan naikkan dengan beriman dan juga menuntut ilmu. Dan kita tahu bahwasanya di surga Allah Subhanahu wa taala begitu banyak anak tangganya. Bahkan per surga atau per tingkatan surga Allah Subhanahu wa taala ada 100 anak tangga.
dan salah satu atau satu anak tangga dan dibandingkan yang lainnya jarak antara langit dan bumi. Betapa mulianya orang-orang yang beriman di dunia dan betapa mulianya orang-orang yang menuntut ilmu di dunia dan juga tentunya kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu ketika di dunia dengan dimuliakan dan di akhirat dengan dinaikkannya selalu level surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan yakni ayat ini, fokus ulun tentunya berkaitan dengan ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu di sini? Apakah ilmu duniawi atau kemudian ilmu syar'i? Maka di antara perkataan Syekhul Utsaimin rahimahullah taala yang dimaksudkan dengannya adalah ilmu syariat. Semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian seorang mengetahui apa itu halal dan haram, hingga kemudian seorang mengetahui bagaimana seharusnya dia menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seharusnya dia bermuamalah dengan orang lain. Ilmu agama, ilmu wahyu, ilmu syariat. Bukan berarti kemudian ilmu dunia tidak bermanfaat, pastilah bermanfaat. Bahkan terkadang bisa jadi kemudian karena ilmu dunia, seseorang ketika meninggal dunia, ilmu yang dia telah berikan ketika di dunia berpahala untuk dia ketika dia sudah meninggal. Apapun itu bentuknya. Tapi yang ingin ulun fokuskan pada khutbah kali ini adalah ilmu agama, ilmu syariat, ilmu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, siapapun di antara kita ketika menuntut ilmu, mencari ilmu, khususnya ilmu agama, dan kemudian mudah untuknya memahami agama tersebut, artinya seorang ustaz, seorang syekh, seorang guru menyampaikan ilmu yang dia miliki, kemudian kita mudah memahaminya, maka itu di antara tanda-tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Kata Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuknya kebaikan, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya memahami ilmu agama. Maka setiap kali Anda mendengarkan khutbah, setiap kali Anda menuntut ilmu syar'i, mungkin di luar khutbah, mungkin di pengajian umum dan lain sebagainya, mudah untuk Anda mengambil manfaat, mudah untuk Anda mengambil faedah dari yang disampaikan oleh si penceramah, maka itu adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk Anda kebaikan. Karena ada saja orang, si ustadznya sudah menyampaikan ilmu dengan mudah, dengan bahasa yang mudah difahami, tapi kemudian dia tidak faham-faham, tidak ngerti-ngerti. Bahkan terkadang perkara yang sangat basic sekali susah untuknya memahaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim." Yahdi may yasha' yudlilhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah akan berikan kepadanya petunjuk. Maka ketika seorang menuntut ilmu agama, di antaranya di khutbah Jumat, atau di majlis ta'lim, mudah untuknya memahami yang disampaikan oleh seorang ustaz, ingat, itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk Anda kebaikan. Berkaitan dengan menuntut ilmu ini, apakah kemudian hukumnya? Apakah wajib untuk setiap orang atau kemudian dia hanya fardu kifayah? Maka kata Syekhul Utsaimin, jika lihat dari sisi bahwasanya keilmuan tersebut harus dituntut dengan cara cukup mendalam hingga seorang betul-betul menguasainya luar biasa, maka ini hukumnya fardu kifayah. Cukup sebagian di antara kaum muslimin saja melakukannya dan gugur hukumnya untuk yang lain. Tapi kalau kemudian kita berbicara satu ilmu agama, dengannya seorang tahu bagaimana cara dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu tersebut kemudian dia tahu bagaimana cara bermuamalah dengan manusia, maka ini hukumnya fardu ain. Setiap kita seorang muslim harus menuntutnya, harus mempelajarinya, agar seorang kemudian tahu bagaimana cara dia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara dia bermuamalah dengan manusia, dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan temannya, dengan sesama muslim, dengan non muslim. Maka ada hal-hal yang demikian, maka hukumnya adalah fardu ain. Setiap kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan subhanallah,
Nabi Muhammad SAW menyebutkan di banyak hadisnya tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalatha, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Di antara keutamaan ilmu itu abadi. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Kata beliau SAW, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 amal. Berkata Imam An-Nawawi, berarti zahir sabda Nabi Muhammad ini menyebutkan, ketika seorang meninggal, maka amalnya, pahalanya stop. Tidak akan bisa bertambah ketika seorang sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi dia. Harusnya pahalanya stop. Tapi Nabi Muhammad SAW subhanallah berikan pengecualian untuk 3 amal ini. Kata beliau SAW, kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya akan selalu bergulir. Berapapun yang kita keluarkan ketika kita hidup, itulah harta yang hakiki, itulah harta yang sebenarnya, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang menafkahi keluarga kita, yang wajib sudah kita keluarkan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk semua orang yang kita tanggung, kemudian masih ada lebih, alhamdulillah, kemudian kita bersedekah. Inilah harta yang kemudian ketika kita sudah meninggal, pahalanya akan selalu bergulir. Betapa mulianya seorang sudah meninggal, dia tidak bisa beramal lagi dia, tapi pahala akan selalu mengalir kepadanya karena dia ketika hidup membelanjakan hartanya di jalan yang tepat, di antaranya bersedekah. 2, ini bahasan kita. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Ini bisa dua-duanya jamaah. Bisa ilmu duniawi, bisa ilmu syariat kalau kita ingin khususkan. Ketika ilmu kita sampaikan kepada teman-teman atau orang-orang terdekatlah misalnya. Kita menyampaikan ilmu agama kepada istri kita, kemudian kepada anak kita, atau kemudian kepada teman-teman terdekat kita. Meninggal kita kemudian setelahnya, kemudian yang kita sampaikan, wejangan yang kita pernah sampaikan, kemudian mereka amalkan. Hadis Nabi Muhammad yang kita sampaikan mereka faham, istri kita faham, anak kita faham, teman kita faham. Sepeninggal kita kemudian mereka lanjut dengan amal tersebut. Maka seorang ketika sudah meninggal sekalipun, ilmu ketika sudah dimanfaatkan, maka pahala akan selalu bergulir untuknya. Karena bisa jadi jamaah, jeda antara seorang meninggal dengan ditegakkannya hari kiamat cukup lama. Selama itulah kemudian setiap hari pahala mengalir kepadanya. Tabungan luar biasa dia miliki untuk menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, anak yang saleh yang berdoa untuknya. Makanya siapapun di antara kita ketika memiliki anak, kita menginginkan mereka menjadi anak yang saleh. Tentunya dengan pendidikan agama sejak dini, dan kemudian contoh dari kita sebagai orang tua. Dan jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para nabi dan rasul saja mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara keutamaan ilmu yang pertama. Yang kedua, ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menapaki, menjalani satu jalan, di jalan tersebut dia nuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuknya dengan ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia faham ilmu agama, dia faham mana perintah, mana larangan, dia paham mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, akhirnya kemudian mudah untuknya untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia berilmu. Inilah keutamaan ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu agama, mudah untuknya menggapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tahu bagaimana seharusnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana seharusnya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu agama, jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu agama akan menjadikan seorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah rahimakumullah, dalam surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu syariat, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dengan dia menuntut ilmu agama, dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, Maha melihat. Allamul Ghuyub, Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Akhirnya seorang merasa bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, entah ketaatan ataupun na'udzubillah sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Berkaitan dengan semua amal saleh yang pernah dia lakukan dan rahasia, di mana semua orang tidak ada yang mengetahuinya, dia tidak berkecil hati karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tapi di saat yang sama juga bahwasanya ketika dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di kota fulani atau di negeri fulani, di satu tempat yang dia tidak dikenal di sana, mudah untuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengenalinya. Tapi karena ilmu agama, dia tahu dimanapun saya, sekalipun orang tidak ada yang melihat, atau ketika orang melihat pun tapi mereka tidak kenal dengan saya, di mana kemudian mudah sekali untuk saya bermaksiat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengawasi saya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengetahui gerak-gerik saya. Semua amal saya selalu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berilmu yang kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya ini dengan lafaz innama. Satu kata dalam bahasa Arab yang kalau kita terjemahkan sesungguhnya hanyalah. Kata ini dalam kaidah bahasa Arab akan mengunci kata setelahnya. Artinya kata setelahnya itu tidak memiliki makna yang lain. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amal itu dengan niat. Tidak ada makna yang lain kecuali amal itu harus pakai niat. Atau perkataan Nabi Muhammad SAW, Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya hanyalah aku manusia seperti kalian. Aku bukan jin, aku bukan kemudian malaikat, aku manusia. Terkunci maknanya pada manusia karena Nabi Muhammad awali dengan kata innama. Terkunci maknanya dengan amal, itu niat itu harus dengan amal karena diawali dengan innama. Dan dalam firman Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanya para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ilmu agama seorang tahu akan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu banyak-banyak atau tidak usah banyak-banyak. Cukup dua yang ulun sebutkan tadi. Bahwasanya dia mengetahui Allah Al-Alim, dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Dia mengetahui Allah memiliki asma dan sifat maha mengetahui, maha melihat. Akhirnya dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan iman yang tertinggi yang biasa kita istilahkan dengan al-ihsan. Kata Nabi Muhammad SAW, ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Akan tapi jika engkau tidak melihatnya, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Tingkatan keimanan seorang muslim, mukmin, muhsin, orang yang selalu kemudian merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan seorang merasakan rasa takut seperti ini kecuali dia mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, dan semua pintunya itu ada dalam cara dia menuntut ilmu agama. Keutamaan demi keutamaan yang Nabi Muhammad SAW sampaikan dan tentunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarim al-akhlaq
wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di antara keutamaan ilmu, dan dengan ini kita akhiri khutbah kita, adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan juga yang lainnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yatlu fihi ilman, salaqallahu bihi tariqan min turukil jannah. Wa innal malaikata la tadu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, di dalamnya dia menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan sayap-sayapnya, bukti mereka ridha, hormat kepada para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang berilmu yang alim akan memintakan kepadanya, Allah akan memintakan untuknya kepada Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian ikan yang juga ada di dalam lautan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para penuntut ilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah, sama seperti keutamaan yang dimiliki oleh rembulan di malam hari di bulan purnama terhadap bintang gemintang. Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah para pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu di antara yang disebutkan Nabi Muhammad SAW di sini adalah bagaimana keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana seorang pelaku kriminalitas tentunya di zaman Bani Israel, kemudian dia ingin bertobat, dan kemudian dia bertanya kepada seorang, "Arahkan kepadaku seorang dengannya aku bisa bertanya tentang urusan agama." Kemudian diarahkanlah kepadanya seorang ahli ibadah. Ketika orang tersebut bertanya, "Apakah ada pintu tobat untukku? Saya telah membunuh 99 orang." Kemudian kata ahli ibadah ini, "Tidak ada pintu tobat untukmu." Dan kemudian orang tersebut dia bunuh, lengkap akhirnya dia membunuh 100 orang. Kemudian dia masih bertanya lagi, minta carikan di mana orang yang kemudian bisa mengarahkannya kepada ilmu. Tak tahunya ditunjukkan kepadanya seorang yang betul-betul ahli dalam ilmu agama. Dan dia bertanya kepada orang tersebut, "Apakah ada pintu tobat untukku?" Dan orang tersebut mengatakan, "Tentu ada. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, selama tentunya taubatnya taubatan nasuha." Kemudian dia mengarahkan orang ini untuk pergi ke satu negeri, di mana di negeri tersebut isinya adalah orang-orang yang saleh. Dan kemudian dia pergi. Disebutkan di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Perhatikan jamaah, perbedaan ahli ibadah dan orang yang berilmu. Ketika ahli ibadah ini ditanya, dia langsung menutup buku untuk orang tersebut. Tidak ada pintu tobat untukmu. Kamu sudah bunuh 99 orang. Mana ada kemudian pintu tobat untukmu? Tapi tidak untuk orang yang berilmu, karena dia tahu ilmu agama, dia tahu ilmu syariat, dia tahu bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala untuk siapapun yang berdosa. Selama orang itu kemudian dosanya bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan syirik sekalipun, ketika dia sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggal, Allah mengampuni. Apalagi level dosanya di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun betul kriminalitas dia luar biasa, membunuh 100 orang kala itu. Tapi selama dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun.
Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk disekutukan dengannya, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik levelnya bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ayat ini difahami oleh ahli ilmu tersebut hingga kemudian dia memberikan cahaya, hingga kemudian dia memberikan petunjuk kepada orang ini agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuntutlah ilmu agama. Berbeda sekali antara orang yang berilmu dan ahli ibadah. Nabi Muhammad bahkan sebutkan perbandingannya dengan seperti rembulan di malam bulan purnama dengan bintang gemintang, di mana ahli ilmu itu menyinari begitu banyak orang dan tidak berlaku untuk bintang gemintang. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tuntutlah ilmu, khususnya ilmu agama. Ya, luangkanlah waktu untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Hadiri majelis salim. Tentunya khutbah Jumat pasti kita hadiri sebagai seorang muslim. Tapi hadiri majelis salim. Ada majelis salim membahas akidah di sana, ada yang membahas ibadah di sana, ada yang membahas adab dan akhlak di sana. Karena ketika seorang atau kita berbicara ilmu yang dengannya kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, atau ilmu dengan yang kita bisa bermuamalah dengan manusia dengan cara yang benar, hanya ada pada ilmu agama. Dan Nabi Muhammad SAW sudah ajarkan semuanya itu untuk kita. Maka harus memaksa diri ini untuk menuntut ilmu agama, harus meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Apalagi semua kita laki-laki ini, apalagi kemudian sudah berkeluarga. Karena hak istri kita itu adalah ilmu agama dia dapatkan dari suaminya. Karena hak anak kita adalah mendapatkan tuntunan ilmu agama juga dari kita orang tuanya. Itu hak mereka. Hak perempuan yang sudah bersuami, tuntunan ilmu agama dari suaminya. Hak seorang anak adalah mendapatkan ilmu agama dari bapaknya. Ini semua ada di pundak kita masing-masing. Kalau ini yang kita bicarakan, maka hukumnya fardhu ain. Semua kita wajib untuk menuntutnya. Karena apa? Dengannya kita bisa menyembah Allah dengan cara yang benar. Dengannya kita bisa bermuamalah dengan manusia dengan cara yang benar. Bagaimana bermuamalah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada teman, kepada sama muslim, dan bahkan kepada non-muslim. Nabi Muhammad ajarkan semuanya itu detail. Maka jika ini yang dimaksudkan dengan ilmu, maka hukumnya fardhu ain. Semua kita harus menuntutnya, semua kita harus berilmu tentangnya. Dan ingat jamaah sekalian rahimakumullah, saya ulang kembali, siapapun di antara pian yang menghadiri majelis ta'lim menuntut ilmu agama, tak taunya kemudian mudah untuk pian memahami yang disampaikan ustaz tersebut, syekh tersebut, tuan guru tersebut, habib tersebut, mudah untuk pian memahaminya, maka yakinlah bahwasanya, maka berbahagialah dan yakinlah itu tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Tapi sebaliknya, dan ini sebagai peringatan, ketika ilmu agama disampaikan dengan cara yang mudah, betul-betul dengan bahasa yang mudah, diksi yang dipakai oleh si ustadz mudah untuk dipahami sebenarnya, tapi susah untuk kita memahaminya, maka ini adalah bahan introspeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kita kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, lunakkan hati ini untuk menuntut ilmu agama, dan mudah untuk kita memahami ilmu agama, dan mudah untuk kita kemudian mempraktekkan ilmu yang selama ini kita tuntut dari para ustadz kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalama ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hujan. Ya Allah ya Tuhan kami,
turunkanlah pada kami hujan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.